Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Ibu berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester ganjil di SD kita tercinta, SD Masjid Syuhada. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk hari ini setelah kita kemarin belajar bersama tentang Quran Surah At-Tin, bagaimana cara membaca, kemudian maknanya, hari ini kita akan mempelajari bersama tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitab Allah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar diberi kelancaran dan kemanfaatan pada pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa akan memberi kita kelancaran, kemudahan dalam belajar hari ini. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada materi mengenal Allah dan juga kitab-kitab Allah kali ini, kita mempunyai kompetensi dasar, kompetensi yang harus anak-anak kuasai, yaitu dari pengetahuan anak-anak dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Membaca Asmaul Husna, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Dan yang terakhir, menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Ini tadi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Jadi anak-anak nanti setelah belajar diharapkan mampu apa? Yang pertama, mengetahui pengertian dari Asmaul Husna dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Lalu mengetahui kitab-kitab Allah serta nabi penerimanya dengan baik dan benar. Dan kemudian memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabinya dengan baik dan benar. Lalu anak-anak juga diharapkan mampu menerapkan ajaran-ajaran pada kitab yang diturunkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman kitab Allah dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi apakah ada kesamaan atau perbedaan ajaran-ajaran pada setiap kitab yang diturunkan oleh Allah dengan baik dan benar. Nah, inilah tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak diharapkan mengerti apa Asmaul Husna, kemudian dapat memahami Asmaul Husna, kemudian mengetahui kitab-kitab Allah
yang diturunkan dan juga nabi penerimanya, kemudian dapat menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, serta anak-anak juga diharapkan dapat mengidentifikasi apakah dari kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada kesamaan atau perbedaannya. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan peta konsep. Jadi secara garis besar pembelajaran hari ini akan kita ketahui mengenal Allah, mengenal nama Allah dan kitabnya itu dapat kita ketahui dengan dua cara. Yang pertama melalui Asmaul Husna dan yang kedua melalui kitab-kitab Allah. Dua hal penting ini yang akan kita pelajari. Melalui Asmaul Husna, kita akan belajar 4 Asmaul Husna dari seluruh Asmaul Husna yang Allah miliki. Yang pertama Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian melalui kitabnya, kita akan belajar kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Namun pada pembelajaran hari ini, kita akan fokus kepada Asmaul Husna. Anakku yang solih dan solihah, baik, kita mulai pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asmaun bentuk jamak dari ismun yang artinya nama. Kemudian husna jamak dari hasan, yaitu baik. Berarti Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, Allah mempunyai banyak sekali nama-nama yang baik. Ada berapa anak-anak? Iya, 99 nama-nama baik bagi Allah. Nah, Asmaul Husna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berarti, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, fungsi dari kita mempelajari Asmaul Husna adalah agar kita dapat memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang indah. Misalnya kita ingin meminta kepada Allah. Nah, kita bisa meminta dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atau kita minta ampunan kepada Allah, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun. Seperti itu. Ya Sami, wahai Allah yang Maha Mendengar, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Nah, dengan nama-nama yang indah inilah kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah dengan namanya yang indah. Kemudian, adakah Bu yang menyalahartikan nama-nama Allah tersebut? Ada. Nah, kita harus meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Kejadiannya adalah kejadian orang-orang yang menyalahgunakan Asmaul Husna. Nih, disebutkan di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran, di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, seorang profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah, yang menyatakan sebagai contoh penyalahgunaan Asmaul Husna yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada saat itu adalah menamakan berhala mereka dengan Al-Lata yang diambil dari kata Allah, nama Al-Uzza dari kata Al-Aziz, serta nama Al-Manah diambil dari kata Al-Manan. Jadi orang kafir Quraisy dahulu mempunyai berhala yang disembah 3 besar-besar,
itu diberikan nama Lata, Uzza, dan Mana. Yang ketiganya itu adalah bentuk penyalahgunaan dari Asmaul Husna. Al-Lata diambil dari Allah, kemudian Al-Uzza diambil dari Asma Allah Al-Aziz, dan yang terakhir Al-Manah diambil dari kata Al-Manan. Nah, ini salah satu bentuk penyalahgunaan Asmaul Husna dan kita harus meninggalkan orang-orang yang demikian ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Mumitu, Allah Maha Mematikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Nah, jadi Allah itu Maha mematikan. Seperti kasus dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya ya anak-anak pernah mendengar kejadian ada orang yang hidupnya sehat, makan selalu sehat, rajin olahraga. Tidak ada kabar beliau sakit, tahu-tahu meninggal dunia. Nah, itu kan sangat mengagetkan sekali. Tidak mungkin orang yang pola hidupnya sehat, makannya sehat, rajin olahraga, tidak sakit kok meninggal. Nah, menurut akal sehat itu tidak mungkin, tapi bagi Allah, jika Allah berkehendak untuk mematikan, maka bisa terjadi. Kemudian ada bayi yang baru lahir meninggal, anak kecil meninggal. Jadi kematian itu tidak selalu orang yang sudah tua. Anak kecil, bayi, remaja, dewasa, semuanya bisa jika sudah dikehendaki oleh Allah. Itu tadi Al-Mumit, Allah lah yang Maha Mematikan. Hikmah mengimani bahwa Allah itu Al-Mumit adalah kita selalu bersyukur kepada Allah tentang apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Baik itu rizki, kesehatan, kesempatan, kepandaian, dan apapun yang Allah berikan harus selalu kita syukuri, karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Adakah di antara kalian yang akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Semua makhluk Allah akan hancur pada hari kiamat kelak. Jadi kita tidak boleh sombong karena semuanya hanya sementara dan semuanya hanya titipan. Harta, kecantikan, ketampanan, semua kepandaian, semua itu adalah titipan dari Allah. Kemudian menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Banyak berbuat kebaikan. Nah, jika kita selalu bersyukur, kemudian tidak sombong, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah dan berbuat kebaikan, insya Allah kapanpun Allah memanggil kita, kita akan siap. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Nah, sebagaimana disebutkan bahwa Allah itu akan kekal ketika seluruh makhluknya binasa, ya. Jadi seluruh makhluk Allah, seperti Ibu sampaikan tadi, seluruh makhluk Allah itu akan binasa kecuali zat Allah yang akan kekal selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, di sini maksudnya wajah itu bukan wajah seperti yang kita miliki ya, namun zat Allah lah yang akan kekal. Jadi Allah Maha Hidup, Allah Maha Menghidupkan. Sebalikannya dengan tadi, ketika ada orang yang sakit, misalnya sakit sudah
parah sekali. Jika menurut dokter, misalnya juga menurut ilmu kedokteran, orang itu divonis misalnya 3 bulan meninggal. Ini usianya hanya tinggal 3 bulan lagi, tapi ternyata sampai setahun 2 tahun masih hidup. Nah, itu karena kuasa Allah Al-Hayyu, Allah Maha memberi kehidupan. Meskipun manusia mengatakan dia akan meninggal dalam 3 bulan, ketika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi kematian tersebut. Nah, karena Allah Maha hidup. Hikmah apa yang akan kita ambil dari Asmaul Husna Al-Hayyu ini? Yang pertama adalah tidak sombong karena menyadari hidup ini hanya sementara, sama seperti yang Al-Mumitu tadi. Kita tidak boleh sombong karena kehidupan hanya sementara. Nah, kemudian yang kedua, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Dan yang keempat adalah senang bersedekah, berpuasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun, tapi kitalah yang butuh Allah. Nah, Allah berdiri sendiri. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Inilah menunjukkan bahwa Allah itu hidup dan berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan siapapun. Hikmahnya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bekerja keras. Jadi kita tidak boleh tergantung kepada orang lain. Bagaimana kita mengambil hikmahnya adalah meneladani Allah itu berdiri sendiri. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak tergantung kepada orang lain. Itu sudah dikasih contoh sama Allah ya. Kemudian menjadi orang yang mandiri, belajar sendiri, kalau tidak tahu baru tanya, nulis sendiri, makan sendiri, ya, tidak boleh tergantung kepada orang tua, pada orang lain. Kemudian menjadi orang yang pandai. Nah, kalau orang yang pandai itu pasti dia nanti akan mandiri, insya Allah. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir adalah Allah itu Al-Ahad. Allah Maha Esa, tidak ada satupun yang menyamainya. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-3, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Al-Ikhlas itu begini gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Nah, hikmah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa adalah semakin bertambah iman kita kepada Allah, semakin bersikap baik kepada orang lain, semakin rajin beribadah, semakin rendah hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku tentang Asmaul Husna. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentang Allah Maha mematikan, Allah Maha hidup, Allah Maha berdiri sendiri, serta Allah Maha Esa dapat menginspirasi kita, kita dapat mengambil pelajaran dari semuanya itu, bahwa kita harus selalu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak boleh sombong, semakin taat beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena kehidupan kita ini tidak kekal, hanya sementara, nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Jadilah orang yang mandiri, pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu dekat kepada Allah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat semuanya dan salam sehat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.